Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silakan Anda sekalian memilih kapan Anda menonton siaran ini. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pemasaran agribisnis, yakni Profesor Dr. Insinyur Ira Wahyuni, MP, dan Dr. Insinyur Endi Efran, SPM SI, dan teman-teman sekalian yang menyaksikan siaran ini yang saya sayangi. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Umi makan buah keduduk, Uyut makan sepiring nasi. Kami di sini duduk untuk menyampaikan informasi. Kami di sini memilih komoditas kelapa sawit di Desa Sembubu, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Perkenalkan, nama saya Bagus Rahmat Syukuri dengan NIM D1B0211186 dan teman saya Jakar Seda Semiring dengan NIM D1B021176. Kelapa sawit merupakan tanaman komoditas perkebunan yang cukup penting di Indonesia dan masih memiliki prospek pengembangan yang cukup cerah. Komoditas kelapa sawit berupa bahan mentah maupun hasil jadinya menduduki peringkat ketiga penyumbang devisa non-migas terbesar bagi negara setelah karet dan kopi. Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan karena minyaknya memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain. Keunggulan tersebut diantaranya memiliki kadar kolesterol yang rendah. Prospek pasar bagi olahan kelapa sawit menjanjikan karena permintaan dari tahun ke tahun semakin besar. Tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit tersebut, perlu tersedianya bibit yang berkualitas yang mampu berproduksi dalam waktu relatif singkat. Mahalnya harga pupuk buatan saat ini menyebabkan petani harus berpikir dan mencari alternatif pupuk organik sebagai pengganti pupuk buatan. Dalam wawancara yang kami lakukan kepada narasumber yang bernama Pak Wijay, Bapak Wijay menyampaikan bahwa sawit yang ditanamnya yaitu berjenis marihat dengan ciri-ciri yakni memiliki produksi 12 tandan per tahun dengan berat tandan 17 kg untuk setiap pohonnya. Kemudian dengan potensi minyak 6,7 ton per hektar. Menariknya, tanaman ini sudah berbuah sejak umur 14-18 bulan dan sudah dapat dipanen setelah umur 30 bulan. Daun kelapa sawit yang masih muda mempunyai warna hijau cerah dan tegas, juga tidak kusam. Batang daun kelapa sawit tersebut juga berukuran cukup panjang dan agak mengembang. Bibit sawit marihat selalu dilengkapi dengan media tanam dan polybag yang masih utuh. Pemasaran adalah sejumlah kegiatan bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepuasan pada konsumen dari barang atau jasa yang ditawarkan. Pemasaran pertanian berarti kegiatan di mana menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Fungsi pemasaran juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan daya guna barang yang tadinya kurang berarti di suatu tempat menjadi lebih berarti di tempat lainnya. Pada umumnya fungsi pemasaran dibagi tiga, yakni satu, fungsi pertukaran, yang kedua ada fungsi fisik, dan yang ketiga ada fungsi penyedia sarana. Peran pemasaran yang pertama yaitu bagi masyarakat. Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk yang ada. Dengan meningkatkan daya guna suatu barang, maka secara otomatis akan memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia terhadap produk atau barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah peranan pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Aliran transaksi dimulai dari penjualan barang dari pabrik kepada pedagang besar, kemudian dari pedagang besar dijual kepada agen, dari agen dijual kembali kepada toko-toko di pasar, dan akhirnya kepada konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran merupakan tujuan penting yang ditetapkan bisnis untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui upaya pemasarannya. Sasaran pemasaran adalah ukuran kuantitas dari apa yang dijual atau produk yang dijual suatu organisasi
dan kepada siapa dijual. Sasaran pemasaran diantaranya yaitu yang pertama adalah menghasilkan prospek yang ada dan meningkatkan trafik penjualan yang sudah berjalan tetapi kurang maksimal. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan kepuasan pelanggan terhadap kelapa sawit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan beralih kepada teman saya yakni Jaka Arsada Sembiring. Kepada Jaka, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami. Saluran pemasaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, saluran 0 tingkat. Yang kedua, saluran setingkat. Yang ketiga, saluran 2 tingkat. Dan yang terakhir, saluran 3 tingkat. Selanjutnya, saluran pemasaran juga disebut dengan saluran distribusi dapat digambarkan sebagai suatu rute atau alur. Saluran pemasaran tandan buah segar kelapa sawit merupakan rantai atau aliran pemasaran tandan buah segar dari petani sebagai produsen ke pabrik kelapa sawit sebagai konsumen. Rantai pemasaran. Adanya rantai pemasaran yang panjang dan selisih harga di tingkat pelaku pemasaran menyebabkan para petani mendapatkan pendapatan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, apabila para petani ingin mendapatkan untung yang sesuai, maka petani harus memutus rantai pemasaran dan menjual hasil panen langsung ke pabrik serta untuk menghindari selisih harga. Maka proses pemasaran yang dilakukan oleh petani kelapa sawit akan menjadi itu efisien. Kondisi tentang pemasaran kelapa sawit. Penjelasan varietas kelapa sawit jenis Amarihat. Penjelasan yang pertama ini adalah mudah dan bagus beradaptasi di lahan marginal atau lahan yang berpasir dan mempunyai batu kecil-kecil. Penjelasan yang kedua, pelepah batang sawitnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, kurang lebih 5 meter. Penjelasan yang ketiga, dalam satu pokok batang kelapa sawit jenis Amarihat ini tandan buahnya cukup banyak. Penjelasan yang keempat, tandan buahnya lebih dominan itu panjang. Yang kelima, penjelasan yang kelima adalah itu rata-rata buahnya melonjong ke atas. Yang keenam, penjelasan yang keenam adalah tanaman sawit Amarihat ini tumbuh di area perbukitan. Penjelasan yang terakhir, walaupun batangnya kecil, tetapi tiap tandan buahnya besar. Lanjutan dari kondisi pemasaran kelapa sawit. Yang kedua ini adalah pasar dan harga. Hasil buah kelapa sawit seorang petani yang sudah kami wawancarai untuk pasarnya yaitu pangkasan atau ram yang disebut dengan itu pengepul yang berada di sekitar desa tersebut. Sedangkan harga yang ditentukan itu 1.300 per kilo untuk buah sawitnya. Jadi minim untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka lebih baik petani tersebut lebih baik mencari tempat lain untuk menjual hasil buah yang dipanennya agar harga yang didapat bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Faktor dari pemasaran kelapa sawit. Yang pertama dari kualitas produksi kelapa sawit. Faktor yang kedua tentang cuaca dan iklim. Yang ketiga, persaingan pasar. Upaya dari pemasaran kelapa sawit ini. Yang pertama memperluas pasar. Yang kedua, pengembangan kemitraan atau bekerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM sumber daya manusia dengan cara memberi penyuluhan terhadap produksi kelapa sawit petani. Itu nama petani ini yang kami wawancara ini adalah Pak Wijay. Untuk alamatnya di RT 02 desa
Sembubu Edi itu Muara Jambi. Tempat lahan kelapa sawitnya tepat di belakang rumah itu bapak ini.